Setelah menunjukkan kemarin, yang pertama kita lakukan tentu setiap peringatan hari jadi maupun semacam itu nanti ada kita menyiapkan tema, menyiapkan logo, ya, dan alhamdulillah itu juga sudah kita siapkan. Ya. Karena ini sebuah rangkaian hampir berhimpitan, makanya kita juga mempertimbangkan juga tema nasional ya kaitannya dengan proklamasi. Tema HUT RI tahun ini secara nasional adalah Indonesia Maju, ya, dengan logonya itu seperti ini ya. Kelihatan nggak nih kalau saya coba? Nah, ya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Cirebon Post Podcast di sesi yang keempat. Setelah sebelumnya kita bersama dengan Panaripta Law Firm, kemudian kedua dengan Asosiasi Pengusaha Hiburan, Pak. Dan yang ketiga kemarin kita dengan Ketua DPRD Kota Cirebon. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau Ketua Panitia HUT ke 651 Cirebon. Selamat sore Bapak Ma'ruf Nuryasa. Selamat sore. Sore di studio Panaripta atau studio Cirebon Post. Penikmat media sosial dan masyarakat secara umum, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa bedanya ulang tahun Cirebon atau Kota Cirebon yang sebelumnya dengan hari ini, karena kita ketahui bersama bahwa pandemi ada saat ini dan memang belum berakhir. Kemudian juga apa saja kegiatannya, apakah cuma potong tumpeng atau kemudian ziarah dan sebagainya. Maka dari itu di kesempatan yang sangat berharga ini beliau akan memaparkan dan menjelaskan apa saja sebenarnya kegiatan yang akan diselenggarakan pada event atau ulang tahun Cirebon yang ke-651 kali ini. Kepada beliau Pak Ma'ruf bisa disampaikan apa sih sebenarnya yang sudah disiapkan atau dipersiapkan, mengingat waktunya juga cukup pendek dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, rangkaian kegiatannya juga padat sebelumnya, dan kemudian juga hari ini bukan santai-santai saja, tapi memang kayaknya sih banyak kejutan gitu. Maka dari itu jadi sambil kita nunggu apa sih sebenarnya yang akan dilakukan atau dilaksanakan oleh Pemkot Cirebon terkait dengan program event kegiatan selama rangkaian hari jadi Kota Cirebon. Kepada Bapak Ma'ruf selaku Ketua Panitia HUT ke-651 Cirebon, waktu dan kesempatannya dipersilakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Kalau kita bicara hari jadi, kita bicara ulang tahun, tentu tahun ini saya kira ini sangat spesial ya. Untuk tahun ini. Kenapa? Karena yang pertama kita punya momen spesial untuk tahun ini ya. Secara nasional bangsa kita, negara kita itu nanti di bulan Agustus akan merayakan peringatan HUT Proklamasi yang ke-75 ya, tanggal 17 Agustus. Yang berikutnya dalam skup Cirebon, kita juga akan merayakan hari jadi yang ke-651 ya, nanti 1 Muharram. Nah, bertepatan dengan 20 Agustus 2020. Ya, jadi ini hampir dalam kurun waktu berapa ya, dari 17 Agustus ke 23 4 hari. Nah,
selain dua agenda besar ini, ada satu lagi sebetulnya ini yang menjadi momen besar, bahwa saat ini kita semua ini kan masih dalam kondisi pandemi COVID-19 ya. Jadi tiga hal ini tentu yang menjadi landasan bagi kami yang kemarin telah ditunjuk untuk menjadi kepanitiaan di dalam peringatan HUT Proklamasi ke-75 dan Hari Jadi Cirebon yang ke-651 ini, untuk membuat dan memaknai bahwa pelaksanaan peringatan Hari Jadi tahun ini tentu harus melandasi hal-hal tadi ya. Jadi HUT RI, Hari Jadi itu sendiri, ditambah lagi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Karena Pak Wali Kota juga sering menyampaikan bahwa beberapa kali ya, di beberapa kesempatan, bahwa COVID ini belum berakhir, pandemi ini ya. Kita tetap dihimbau untuk senantiasa melaksanakan protokol kesehatan, dari mulai menggunakan masker, jaga jarak maupun cuci tangan. Itu. Nah, kemarin kami sudah merancang beberapa program yang akan kita lakukan. Yang pertama, insya Allah nanti di tanggal 20 Agustus ini sedang kita siapkan nih dengan teman-teman di kepanitiaan, bahwa secara umum kita tidak banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa. Ya, makanya agenda yang kita susun untuk di tanggal 20 itu, insya Allah kita juga akan melaksanakan satu program yang kekinian seperti ini ya. Kita memanfaatkan ya teknologi informasi, kita memanfaatkan media sosial untuk paling tidak program-program kita juga dapat tetap diketahui oleh masyarakat secara luas, meskipun dalam kondisi yang tidak memungkinkan dilakukan pertemuan secara fisik. Insya Allah tanggal 20 nanti kita akan melaksanakan program streaming selama 651 menit. 651 menit itu berarti 11 jam kurang 9 menit ya, seperti itu ya. Insya Allah non-stop ya. Target kami insya Allah kita akan mulai di pukul 8 pagi sampai kurang lebih nanti pukul 19 kurang 9 menit ya, kita akan selesai seperti itu. Pak, itu kan baru dibahas di tanggal 20 gongnya Hari Jadi Cirebonnya gitu. Nah, apa sih yang sudah disiapkan oleh panitia saat ini, apalagi tadi ada live virtual gitu, dan kemudian juga tidak mengumpulkan massa gitu. Tentu ada persiapan-persiapan yang dilakukan panitia sebelum tanggal 20 tadi. Dan kalau boleh tahu apa saja sebenarnya rangkaiannya itu? Nah, setelah penunjukan kemarin, yang pertama kita lakukan tentu setiap peringatan Hari Jadi maupun semacamnya itu pasti ada, kita menyiapkan tema, menyiapkan logo ya, dan alhamdulillah itu juga sudah kita siapkan ya. Karena ini sebuah rangkaian yang hampir berhimpitan, makanya kita juga mempertimbangkan juga tema nasional ya, kaitannya dengan proklamasi. Tema HUT RI tahun ini secara nasional adalah Indonesia Maju. Ya, dengan logonya itu seperti ini ya. Kelihatan nggak nih kalau saya coba, nah ya seperti ini. Nah, kami untuk Hari Jadi Cirebon juga menyiapkan tema dan logo. Ya, ini kita sudah siapkan. Nah, ini terlihat nggak sama teman-teman nih? Ya, jadi ini logo yang sudah kita siapkan. Ini Memayu. Iya, ini ada 3 gambar ya. 3 gambar. Yang warna biru itu seperti gambar udang, ya.
itu juga bisa terlihat merefleksikan angka 6. Iya. Ya. Terus ada yang warna merah itu merefleksikan angka 5. Iya. Ini seperti gambar kepala burung Garuda. Yang hijau itu 1. Iya, jadi tahun ini hampir bersamaan proklamasi dengan hari jadi. Dari logo ini juga bisa kita tafsirkan bahwa Cirebon dan NKRI ini satu bagian kesatuan. Satu kesatuan. Ya, Cirebon bagian dari NKRI. Yang berikutnya ada tema di sini. ada. Ini terkait dengan warna. Ini pengambilan warna juga ada beberapa filosofinya. Ada warna biru, merah, hijau. 3 warna ini kalau di dalam dunia warna kan warna primer ya. Warna dari 3 warna inilah nanti bisa kita jadikan warna-warna lain. Dan seperti itu juga sebetulnya dari 3 komponen ini kami berharap kita bisa semua melalui momentum hari jadi ini juga kita bisa masuk kepada seluruh komponen untuk kembali bersama-sama memiliki semangat yang sama untuk membangun kota Cirebon. Nah, dari warna ini yang agak unik juga. Warna biru itu melambangkan kecerdasan. Warna merah melambangkan keberanian. Warna hijau melambangkan kemakmuran. Jadi kalau mau makmur harus cerdas dan berani. Ya, jadi seperti itu. Iya. Nah, kami juga ini sudah menyiapkan tema ya. Temanya adalah semangat membangun bersama. Karena seperti kita ketahui ya, ini masa pandemi inilah momentum kita untuk semua untuk bisa bersama-sama membangun bersatu. Untuk melalui semua ini, khususnya di pandemi. Dan ada tagline di bawah logo yang sudah kita siapkan, yaitu Memayu Caruban Jati. Memayu itu dapat diartikan memperindah, mempercantik, membuat sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi dapat diartikan bahwa hari jadi ini juga menjadi momentum bagi kita untuk lebih baik lagi, membuat Cirebon lebih baik lagi. Jadi seperti itu. Nah, terus tadi ada pertanyaan apa saja sih yang sudah kita susun ya? Sementara rangkaian. Iya, biasanya kalau hari jadi di tahun-tahun sebelumnya itu banyak sekali rangkaian, malah sampai beberapa bulan ya. Dan khusus untuk tahun ini, untuk rangkaian agenda pokok itu kita hanya punya di 6 tanggal ya. 6 tanggal ya. Kita akan mulai di tanggal 14 itu ada agenda sidang paripurna. Bersama-sama nanti ada pidato kenegaraan dari Presiden Republik Indonesia. Terus tanggal 16 malam biasanya itu kalau di kota Cirebon kalau HUT RI itu ada Taptu, itu tidak kita lakukan tahun ini. Taptu nggak ada tahun ini ya. Taptu atau pawai obor yang biasanya kita lakukan di depan balai kota, tahun ini tidak kita lakukan. Tetapi AKRS-nya, apel kehormatan dan renungan suci ini masih akan dilaksanakan oleh jajaran TNI Polri, ini masuk di rangkaian. Yang berikutnya di tanggal 17 juga khusus untuk peringatan upacara tahun ini akan dilakukan dengan sangat sederhana dan terbatas. Ya, kami masih berkoordinasi dengan teman-teman di Sekretariat Negara seperti apa pelaksanaannya. Jadi ini masih dibahas, tapi informasi yang kami dapat terakhir bahwa pelaksanaannya akan sangat terbatas dengan peserta yang sangat terbatas. Jadi tetap ada dengan peserta yang sangat terbatas. Setelah itu kami nanti akan diarahkan semua masyarakat untuk menyaksikan detik-detik proklamasi. Ya. Jadi bersama-sama itu sekitar pukul 10 ya. Kita menyaksikan detik-detik proklamasi. Sorenya pun seperti itu. Jadi hanya ada upacara penurunan, nanti kita akan sama-sama menyaksikan upacara penurunan atau gelar senja ya. Biasanya kalau di istana itu seperti itu. Terus untuk tanggal 19, nah ini sudah masuk ke rangkaian hari jadi Cirebon ya. Itu agenda yang sudah rutin kita laksanakan. Tentu nanti kita akan melaksanakan ziarah ke
makam Sunan Gunung Jati diawali dengan sholat asar berjamaah di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Ya, jadi seperti itu. Itu juga terbatas Pak berarti. Iya, ya. Jadi beberapa kegiatan yang memang tetap harus kita laksanakan nanti sangat terbatas dan menerapkan protokol kesehatan. Iya. Nah, di tanggal 20 ini kami sudah merencanakan paginya itu nanti ada apel Hari Jadi Cirebon seperti dengan tahun yang lalu, menggunakan pakaian adat Cirebon ya, hari itu. Ya, identitas harus muncul. Nah, terus dilanjutkan dengan sidang paripurna. Dan hari itu juga sore harinya atau malam harinya nanti ada pembacaan Babar Cirebon di Keraton Kanoman. Semua proses itu kita akan streamingkan. Ya. Yang terakhir nanti insya Allah di tanggal 31 untuk sebagai rangkaian penutup kita ada semacam syukuran nanti yang sudah kita agendakan di tanggal 31. Nah, seperti itu. Ada yang spesial nggak Pak dari itu yang rangkaian yang rutin tadi Bapak sampaikan tadi gitu, ada yang spesial nggak? Tadi yang menarik sebenarnya yang 11 jam ini sebenarnya. Nah ini isinya kan apa saja gitu? Iya. Kami ingin seperti ini ya, meskipun proses beberapa perayaannya itu dilakukan secara streaming. Kami sudah bagi beberapa segmen konten di situ. Jadi kita kepanitiaan kemarin sempat mendiskusikan bahwa kita harus membuat satu konsep yang memiliki nilai edukatif dan informatif. Ya, jadi nanti ada segmen-segmen. Misalnya nanti ada segmen atau konten. Kita manfaatkan momen ini sekaligus juga untuk membranding kota Cirebon. Cirebon punya apa sih? Cirebon identitas kota Cirebon akan kita promosikan apa yang kita punya. Misal nih, ini bocoran aja. Ini ada satu segmen teman-teman sedang nanti akan kita tampilkan beberapa kesenian. Beberapa kesenian. Tapi bukan hanya kesenian yang akan kita informasikan, tampilkan di segmen itu, tapi nanti ada penjelasan filosofinya, ada penjelasan nilai informasinya. Nah itu yang sedang kita ramu sedemikian rupa sehingga ini juga bisa jadi materi edukasi untuk para anak muda, pelajar di kota Cirebon. Ya saya berharap malah selama program nanti di tanggal 20 ini juga bisa memberikan nilai informasi dan edukasi untuk warga kota Cirebon, khususnya pelajar, supaya lebih tahu tentang budaya dan seni yang ada di kota Cirebon. Ya banyaklah nanti yang kita akan angkat. Prinsip kami adalah bagaimana caranya kalau orang Cirebon yang nonton, gitu kan, yang melihat nih, karena nanti ini akan kita tampilkan, dipublikasikan di media sosial Pemda. Tapi kita juga nanti akan minta bantuan ke teman-teman media untuk membroadcast beberapa segmen karena tidak akan semua lah, pasti nanti kita pilih di jam-jam tertentu itu membroadcast. Bagaimana caranya kita mengemas nih pada saat streaming selama 11 jam ini, kalau orang Cirebon yang menyaksikan nanti kira-kira muncul komentar, oh gitu ya, saya baru tahu nih bahwa sebetulnya ini seperti ini. Ada nilai informasi lain di situ. Itu kalau orang di luar kota Cirebon yang lihat, kita ingin bahwa apa yang kita tampilkan, kita tayangkan lewat streaming ini, yang kira-kira orang tersebut nanti tertarik untuk penasaran datang ke Cirebon. Jadi momen ini akan kita jadikan sebagai momen bagaimana mengemas, membranding kota Cirebon dari semua berbagai potensi Nanti kami akan mengangkat ada dari sisi UMKM dan ekonomi, ada seni, ada budaya, ada lagi hal-hal lain yang kita angkat selama kurang lebih 11 jam ini. Pak, itu kan tadi
momentum bukan hanya kota Cirebon ya, maksudnya momentum kota Cirebon untuk menunjukkan identitas dan jati dirinya dikemas dalam rangkaian HUT ke 651 ini. Nah, sebenarnya tujuan utama selain tadi itu, apakah ada kaitannya misalkan kita sekalian mengenalkan pariwisatanya gitu, kita mengenalkan bukan hanya seni budayanya, itu bagaimana Pak untuk utamanya juga kan karena Pak Wali Kota sering dalam satu momentum kegiatan pariwisata dan ini harus diangkat dan sebagainya. Bagaimana kaitan di rangkaian ini dengan harapan bukan hanya pimpinan daerah sebenarnya, harapan juga bagi Kota Cirebon yang memang saat ini nanti juga kita akan tanyakan terkait UMKM tadi. Silakan Pak. Ya. Ada beberapa segmen yang sedang kita siapkan. Misalnya begini, nanti ada satu segmen tentang kuliner. Ya. Siapa yang nggak tahu tentang nasi jamblang? Siapa yang nggak tahu tentang nasi lengko? Siapa yang nggak tahu mungkin empal gentong ya? Tapi di segmen ini kita bukan hanya cerita tentang kuliner. Misal nanti ada informasi tentang seperti apa sih sejarahnya ada nasi jamblang di Kota Cirebon ya. Jadi ada pesan, ada nilai informasi yang akan kita siapkan. Jadi bukan hanya kuliner, makan. Ya, jadi seperti itu. Makanya edukasi informasi itu akan kita perkuat. Yang berikutnya ini ada satu sisi, misalnya Cirebon itu multi etnis, multi kultural ya. Kita dibangun dari berbagai suku bangsa, etnis segala macam termasuk agama dan lain-lain. Lintas agama. Kami akan ngangkat nanti ada satu selain seni yang ada di Cirebon, ada satu yang unik nih. Saya malah nanti akan ngambil tema ini bisa jadi contoh toleransi Indonesia itu ada di Cirebon. Bisa jadi role model. Nah, khususnya toleransi. Padahal yang akan kita tampilkan itu temanya tentang kesenian. Pertunjukan. Kesenian. Ya, jadi kita akan menunjukkan satu seni, tapi di situ ada nilai-nilai toleransi di situ. Nah, ini juga yang sedang disiapkan oleh teman-teman kreatif. Saya nggak akan ngasih bocoran sekarang. Iya. Barangkali ada baru nanti di tanggal 20 ya. Iya. Bocorannya nggak bisa. Nggak bisa, ini bukan untuk ujian ya. Ya. Jadi itu. Terus saat ini yang paling terpenting kami juga karena ini temanya juga kan semangat membangun bersama, bukan hanya dari sisi branding kota, dari sisi ini ada hal-hal lain yang sedang kita siapkan ya. Betul. Misalnya kemarin kita sama-sama nih sekitar mungkin minggu-minggu kemarin ya, anak-anak kita itu kan sama-sama melaksanakan apa itu begitu baru masuk sekolah itu apa? MOS MPLS. Ya, MPLS. Nah, kita sering banyak temui anak-anak kita ini sampai mencari akses internet. Ya. Nah, itu juga kita ada, insya Allah ada program untuk itu ya. Jadi melalui hari jadi ini kami juga sedang menyiapkan dan alhamdulillah Pak Wali Kota, Bu Wakil Wali Kota juga sangat support bahwa untuk mendukung ini karena kita lihat nih banyak sekarang itu kan semua metode pembelajaran kan lewat daring. Iya. Mau nggak mau orang tua masyarakat harus menyiapkan budget khusus untuk itu ya. Nah, itu sudah kita sampai diskusikan sampai panitia memikirkan bagaimana caranya Pemda ya, bukan hanya panitia karena dari Kota Cirebon. Nah, kemarin ketemu. Oke, nanti kita siapkan melalui momentum hari jadi. Ya. Kantor-kantor milik pemerintah nanti akan kita buka free wifi. Ya. Nah, itu di jam 8 sampai jam 12 pada saat jam kantor akan kita siapkan tempat sehingga bisa digunakan oleh anak-anak kita para pelajar untuk mengakses pembelajaran melalui daring ya. Itu.
paling tidak kalau catatan di kita itu ada sekitar 60 titik lah kantor ya sampai kelurahan. Oh, itu Iya. bukan hanya di SKPD aja Pak, Iya, sampai kelurahan, kantor kelurahan. Saat ini yang paling memungkinkan itu yang bisa kita lakukan. Iya. Internetnya nanti akan kita atur sedemikian rupa supaya bisa kita berbagi. Iya. Semua masalah. Kenapa baru di lingkup pemerintahan? Karena memang akses internet itulah yang baru kita miliki. Iya. Tapi melalui momen ini kami juga ini bisa menjadi satu ajakan himbauan untuk melaksanakan hal-hal seperti ini tidak hanya oleh pemerintah. Saya kira masyarakat, pelaku usaha, pelaku ekonomi, saya kira juga ini mudah-mudahan ini bisa jadi satu inspirasi, pemacu, untuk bisa ikut berkontribusi, sampai lebih banyak lagi masyarakat kita yang bisa terbantu untuk mengakses internet. Itu. Yang berikutnya selain itu juga kami sedang menyiapkan khususnya teman-teman di Dekis ya, di saya di Dinas Komunikasi, kita sedang menyiapkan satu aplikasi yang nanti akan kita serahkan kepada pendidikan di Kota Cirebon. Dedikasi. Iya. Ini berangkatnya dari begini, kemarin alur pikirnya. Banyak anak-anak kesulitan. Betul. Kita ini kan masa pandemi ini seolah-olah dipaksa untuk bagaimana ikut aturan main ya. Belajar melalui daring segala macam. Nah, kemarin ada satu terobosan dari teman-teman di Dinas Pendidikan bahwa model pembelajaran itu dilakukan menggandeng salah satu stasiun TV lokal. Iya, betul. Ya, nah itu sudah cukup bagus, malah ini juga diapresiasi oleh pemerintah pusat karena baru nih di daerah yang menginisiasi ada seperti itu. Iya. Nah, kami kemarin sempat berpikir bahwa bagaimana kalau yang tidak pada saat itu tidak bisa mengikuti. Betul. Iya, misalnya ada gangguan terlewat, terus bagaimana supaya ini akhirnya kami membangun ya teman-teman satu aplikasi supaya ini bisa diakses aplikasi ini. Bisa diakses, selain internetnya disediakan, itu juga bisa dipakai. Kalau yang tertinggal nanti bisa kita lihat. Nah, karena ini di develop sendiri, ini bisa dikembangkan. Malah sampai konsep nanti e-raport pun nanti bisa dipakai di aplikasi yang sedang kita bangun. Jadi selain bisa membackup itu, materi-materi yang dari guru-guru yang lain juga semua bisa ini. Insya Allah ini akan kita uji coba di salah satu SMP negeri di Kota Cirebon. Ini sedang on progress. Kalau ini bisa berjalan dengan lancar, ini akan kita buka untuk bisa diterapkan, dikembangkan secara lebih luas lagi. Malah kalau ada daerah lain yang mau ini, kami silakan. Karena kita open source lah. Kita berbagi. Prinsip kita itu berbagi. Selama bermanfaat. Iya. Nah itu Pak, aplikasi itu hanya untuk tingkat sekolah tertentu atau memang seluruh ini yang dinaungi distrik? Ini bisa dilakukan oleh semua sekolah ya. Ya, meskipun saat ini target kami sebagai uji coba itu akan kita terapkan di salah satu SMP negeri di Kota Cirebon. Dan sudah mulai dilakukan persiapan-persiapan untuk itu. Nah, di rangkaian lagi Pak, sebelumnya kan ada pelibatan instansi swasta atau instansi lain itu di tahun-tahun sebelumnya gitu, rangkaian kegiatan tahun sebelumnya. Nah, di tahun ini misalkan ada masing-masing perusahaan menyesuaikan dengan tanggal atau hari jadi ke 651, ada nggak Pak
yang tahu sekarang? Kami sedang menyiapkan ada satu nanti edaran informasi ini, sekaligus juga mungkin ini diinformasikan ke semua ya masyarakat Kota Cirebon bahwa kami berharap bahwa momen hari jadi ini juga dirasakan. Nah, meskipun suasananya dalam situasi seperti ini ya, makanya kita sedang menyusun nanti sebuah edaran yang akan kita keluarkan. Salah satunya nanti kita menghimbau kepada para pelaku ekonomi, pelaku usaha di Kota Cirebon nanti di tanggal yang kita tentukan, khususnya di sekitar hari jadi itu nanti ada diskon khusus. Disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Ya. Nah, ini biasanya penting. Iya, harus. Kalau masalah jadi ke semua, baik ke semua boleh. Jadi melaksanakan menggelar diskon atau biasanya super sale seperti itu, tapi disesuaikan dengan kebijakan dan kemampuan masing-masing. Yang berikutnya nanti di momen-momen tanggal-tanggal hari jadi ini kita masih siapkan tanggal-tanggalnya berapa. Kita juga berharap nanti ada masyarakat, kita himbau semua untuk menggunakan batik Cirebon atau minimal menggunakan aksesoris ya terkait dengan pengenalan atau batik Cirebon pada tanggal yang nanti akan kita tentukan. Dan yang berikutnya, nah kami juga ada beberapa lomba nih. Nah, lomba ya. Masyarakat juga perlu tahu itu Pak. Iya. Kan jangan sampai katanya melibatkan masyarakat, kita nggak diajak. Ada lomba. Ada lomba yang sudah kita siapkan. Paling tidak ada 2 lomba ya. Tetap ini yang pertama yang sudah kita siapkan kemarin sudah mulai publish. Ada lomba adzan pitu. Ya. Gimana teknis ini ya? Adzan pitu kenapa dipilih? Yang pertama karena ini terkait dengan wabah ya. Pandemi. Iya. Cirebon itu punya sejarah terkait dengan wabah seperti ini. Meskipun situasi dan ininya tentu berbeda ya. Dulu ada wabah yang terjadi. Kenapa makanya ada muncul adzan pitu ya. Nah, kami ini akan kita lombakan adzan pitu. Ini kami kira ini bagian dari ikhtiar juga lah. Filosofis. Kenapa sih ini lomba adzan pitu? Dan alhamdulillah berbagai pihak sudah merespon dengan baik. Kami nanti jurinya juga kami sudah tunjuk. Ada dari unsur pemerintah, ada dari Kementerian Agama, terus juri juga dari Imam Besar Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Ya, kami. Jadi silakan, itu lomba adzan pitu, masyarakat hanya mengirimkan video. Oh, jadi teknisnya nggak langsung di depan juri mengirimkan video. Ya, lomba seperti ini sebetulnya sudah pernah juga ada dilakukan ya. Tahun kemarin saya lihat pada saat ada festival Pajuk yang di Kesepuan. Nah, itu juga ada lomba. Tapi kalau yang versi ini kita viralkan ya sekarang nih, kita memanfaatkan. Jadi kalau kemarin mah lombanya datang di ini. Kalau sekarang ini kan teknisnya dengan kondisi begini. Bagaimana teknisnya dilakukan panitia? Masing-masing masyarakat itu bisa merekam, memvideokan, kirim ke panitia, nanti akan kita nilai. Pak, ini pesertanya dibatasi nggak Pak? Maksudnya khusus warga Cirebon atau warga? Oh enggak. Banyak juga yang menanyakan ya. Kemarin kita publish informasinya, banyak yang menanyakan, Pak ini apakah harus Kota Cirebon nggak? Ini semua boleh, dari Bandung, dari Jakarta, Kabupaten. Kemarin banyak dari Kabupaten Cirebon juga menanyakan, boleh itu? Nah, takutnya kan ini momentumnya kota. Hanya untuk warga kota. Enggak seperti itu. Bisa dijelaskan. Enggak seperti itu. Siapapun boleh ikut. Ada beberapa ketentuan-ketentuan di situ. Ya, salah satunya adalah tidak bertentangan dengan. Jadi mengambil lokasi rekamannya tidak bertentangan dengan
norma aturan. agama ya. Jadi siapapun boleh, mau dari Aceh, dari Papua, dari luar negeri mau itu nggak jadi masalah. Bukan hanya Indonesia, Silakan. Iya, kebetulan. Silakan ya itu. Jadi Karena memang semangat niatnya dari lomba itu kan bukan hanya sekedar lomba azannya gitu Pak, Ya. tapi filosofis sejarahnya bahwa semangat bukan hanya panitia, jadi Kota Cirebon untuk dunia dengan kondisi situasi yang ada saat ini. itu yang pertama. Yang kedua ada satu lomba lagi. Nah ini untuk teman-teman rekan-rekan yang kekinian. Nah ini nih, kalau sudah ngomong yang kekinian, generasi kekinian, milenial itu kita dalam rangka sosialisasi, edukasi dengan COVID, ya. Kami di gugus tugas COVID Kota Cirebon itu kemarin sangat berterima kasih sekali. Ada lagu tentang corona. Yang dibuat oleh diciptakan oleh teman-teman dari Cirebon, diserahkan ke kami untuk mensosialisasikan bahwa yang isinya itu ada 3 hal. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Jadi sesuai dengan protokol kesehatan ada di Agustus tersebut. Nah, lagu-lagu ini sudah mulai kita himbauan, termasuk di dalamnya ada himbauan kita distribusikan kemarin oleh gugus tugas itu ke pasar, ke mall, sering diperdengarkan. Sampai di beberapa lampu merah juga kan sempat ada beberapa kita dengarkan ya, ada beberapa yang kita inikan lebih banyak lagi. Nah, lagu ini akan kita lombakan melalui TikTok. Nah, itu teman-teman yang senang TikTok, silakan. Jadi ada wadahnya biar disalurkan. Biasanya anak-anak muda, ibu-ibu itu biasanya komunitas kan senang seperti itu ya. Tapi wadahi yang paling terpenting sebetulnya bukan lagunya atau bukan TikToknya tapi pesannya bahwa pandemi ini belum berakhir ya. Corona ini belum berakhir, kita harus tetap waspada, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, untuk TikTok atau lomba ini Pak, itu juga sama, maksudnya diberikan kesempatan kepada semua pihak dan semua kalangan, tidak hanya dibatasi tadi. Semua boleh. Saya malah lebih senang kalau misalnya ada orang luar negeri ikut dan gitu ya. Nah, ini melibatkan atau boleh, nggak jadi masalah. Boleh. Karena memang semangatnya tadi selain mengenalkan tadi bukan hanya lagu coronanya gitu, identitas juga kesenian Cirebon juga. Yang paling terpenting pesannya. Pesannya bahwa ayo kita sesuai dengan apa yang didirikan pemerintah masih harus menerapkan ini. 3 hal itulah yang sekarang ini harus kita terapkan. Pak, selain yang tadi itu ada yang ingin disampaikan lagi nggak Pak terkait dengan rangkaian kegiatan itu? Ada satu lagi yang berkaitan dengan bagian dari rangkaian kegiatan hari jadi. Kemarin kami kedatangan teman-teman dari beberapa komunitas yang sudah sangat berkiprah banyak lah kaitannya dengan pandemi di COVID ini, dan kami menyambut baik. Nanti akan kita canangkan jadi satu gerakan masyarakat Cirebon melawan COVID. Ada beberapa program yang sedang kita susun nanti kaitannya dengan itu, tapi ini munculnya memang dari masyarakat nih. Kemarin sudah jadi keinginan masyarakat untuk ikut berperan aktif. Kami di kepanitiaan sangat senang sekali. Pemerintah juga menyambut baik. Memang sekarang siapapun kalau menurut saya memiliki kesempatan yang sama, memiliki kewajiban untuk bisa bersama-sama ini memerangi COVID yang saat ini masih ada. Nah, kalau rangkaian tadi sudah, terus kemudian juga masyarakat, saya rasa
yang ditunggu-tunggu juga sebenarnya sudah dapat tadi Pak. Lombanya ada gitu, kegiatannya juga ada. Nah nanti pelibatan juga ajakan tadi juga ada gitu. Nah terakhir Pak, ada yang disampaikan nggak, bukan hanya panitia HUT Cirebon mewakili pemerintah Kota Cirebon terkait dengan kondisi pandemi, dan kemudian juga bukan hanya pada saat pelaksanaan HUT saja gitu. Nah di saat ini Pak Ma'ruf tadi berulang kali bahwa pandemi masih ada, corona masih ada, dan bagaimana ini bisa disampaikan kepada masyarakat, ajakan, kemudian himbauan bahwa jangan lengah gitu. Silakan barangkali disampaikan Pak. Saat ini masyarakat kelihatannya sudah mulai kendor, ya. Kita dibuktikan dengan apa? Pemda melalui Satpol PP ini sudah sering melakukan razia, ya. Kemarin banyak sekali masyarakat yang sudah tidak menggunakan masker. Jadi saya kira ini kita mengingatkan kembali bahwa pandemi ini masih ada, belum berakhir. Tetap menjaga penerapan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Ikuti anjuran-anjuran yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Kalaupun nanti ingin mendapatkan informasi-informasi, carilah sumber-sumber informasi yang benar-benar valid, ya. Kita tidak berpedoman pada informasi-informasi yang sekarang ini banyak yang tidak jelas kevalidannya. Jadi ya kita cari informasi harus yang dari sumber yang benar-benar valid. Yang berikutnya kembali ke tema sebetulnya, ya. Tema tahun ini adalah semangat membangun bersama. Mari melalui momentum Hari Jadi Cirebon yang ke-651 ini kita jadikan satu momen untuk kita bisa kembali bersama-sama memajukan, mempercantik, memperindah, membuat lebih baik lagi, bagus lagi Kota Cirebon dari berbagai aspek sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan, ya. Saya kira kita bisa berkiprah di berbagai bidang kita masing-masing. Ya, terima kasih Pak Ma'ruf atas waktu yang sempat. Ada yang ingin disampaikan? Ada satu lagi nih. Boleh. Itu yang untuk semua warga masyarakat Cirebon dimanapun berada, yang di luar negeri, ya. Saya lihat nih banyak nih teman-teman yang di luar negeri, baik yang masih dalam pendidikan, sedang dalam bekerja. Tunggu konten-konten apa nanti yang akan kita tampilkan tentang Cirebon di tanggal 20 Agustus. Bukan hanya konten, nanti kita juga ada ada program, ada informasi, ada edukasi yang akan kita tampilkan, termasuk ada beberapa ini juga yang akan kita kemas sedemikian rupa. Dan ikuti silakan lomba-lomba yang sudah disiapkan oleh kepanitiaan. Dan yang terakhir, tetap jaga kesehatan kita semua masing-masing, khususnya 3 hal tadi, ya. Gunakan masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ma'ruf selaku Ketua Panitia HUT ke-651 Cirebon. Itu teman-teman sekalian atau pemirsa sekalian, pendengar setia podcast dan juga di live channelnya Cirebon Post di Facebook. Sekali lagi kami atas nama Cirebon Post terima kasih kepada Pak Ma'ruf atas kesempatan waktunya bisa berkunjung di studio kami. Dan jangan lupa di akhir kita juga menghimbau dari Cirebon Post ikut mendukung pemerintah. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Ma'ruf bahwa jangan lupa pakai masker, kemudian sering cuci tangan dan jaga jarak gitu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kita akhiri pertemuan podcast sore kali ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.